Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel dan jumpa lagi sama aku Nono. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang ayat jurnal penyesuaian. Biasanya materi ini memang ada dibilang rumit sama banyak orang, tapi semoga penjelasan di video ini bisa mempermudah teman-teman untuk memahami materi ini. Kuy, nggak usah lama-lama. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang ayat jurnal penyesuaian ya, atau ajib gitu ya, pakai P ya, bukan pakai B. Oke, ayat jurnal penyesuaian ya. Apa sih ayat jurnal penyesuaian ya? Definisinya adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Biasanya pada Desember setiap tahunnya. Jadi intinya ceritanya tuh kayak gini. Suatu perusahaan itu kalau misalnya mengawali sebuah tahun, dia itu pasti mempersiapkan banyak hal dong, ya nggak? Nah, tapi pada akhir tahun tidak mungkin kan hal yang dipersiapkan itu tetap sama, kan nggak mungkin. Berarti setahun nggak dipakai dong, gitu. Nah, karena sesuatu itu pasti berubah, nah maka dari itu di akhir tahun harus disesuaikan, harus dikondisikan atau dicatat sesuai dengan kondisi sebenarnya. Contoh misal, awal tahun perusahaan beli tisu 1 juta gitu misalnya. Nah nggak mungkin dong sampai Desember tisunya nggak kepake sama sekali dan tetap 1 juta, kan nggak mungkin. Ya, pasti tisunya ada yang kepake tuh. Nah, pada Desember nanti akhirnya kondisi nyatanya dari tisu itu gimana, nambah, berkurang atau gimana. Nah itu perlu dicatat gitu. Kenapa? Karena kalau nggak gitu nanti kita nggak akan tahu nilai sebenarnya dari tisu yang saat ini kita miliki itu berapa. Nah kayak gitu ya. Oke, kemudian nah di sini ada fungsi ya. Fungsinya yang pertama dari AJP itu atau AJIP itu adalah agar pada akhir periode akun real, yaitu harta, utang, dan modal, menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian nomor 2, agar akun-akun nominal, yaitu pendapatan dan beban, dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya juga. 3, menghitung setiap perkiraan nominal atau perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Jadi intinya itu agar semua data dan aset yang kita miliki itu menunjukkan nilai yang sebenarnya, gitu aja sih intinya ya, karena pasti selama setahun itu banyak perubahan yang terjadi. Nah itu harus dicatat, intinya kayak gitu ya. Oke, dalam ayat jurnal penyesuaian atau ajib itu ya, di sini itu kalau saya pribadi ya itu nangkepnya adalah eh, kalau saya pribadi nganggapnya itu adalah kayak semacam kasus ya, dalam arti itu di sini ada ada 8 kondisi ya, di mana dalam kondisi-kondisi ini itu yang biasanya paling sering muncul dalam AJP ya atau ajib. Jadi kalau bagi saya nangkepnya kasus-kasus ini, 8 kasus ini perlu kita pahami, kita hafalkan, dan kita juga harus tahu bentuk dari AJP-nya atau ajibnya. Yang biasanya kalau saya pribadi nyebutnya pattern ya. Jadi patternnya itu seperti apa tergantung dari kasus dari AJP yang terjadi gitu. Jadi 8 hal ini kalau aku bilang anggapnya aku seperti kasus ya. Jadi ada kasus pemakaian perlengkapan, ada piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima, kemudian utang beban, kemudian beban yang masih harus dibayar. Oh, nama lainnya sorry ya, utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Kemudian penyusutan aktiva tetap, kemudian kerugian piutang atau piutang yang tidak tertagih, kemudian beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan, dan juga yang terakhir adalah persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang itu biasanya cuma ada di, bukan biasanya sih, emang dia ada di akuntansi dagang, tapi kita masukkan aja biar sekalian lengkap ya AJP-nya. Oke, kita akan bahas satu-satu ya, dan juga kita akan melihat patternnya apa dan kemudian langsung ke contoh soalnya sesuai dengan kasus yang ada di sini gitu ya. Jadi aku tuh kayak belajar ini based on case gitu, based on kasus ya kalau misalnya untuk AJP ini kayak gitu ya. Oke, kita langsung ke nomor 1 nih, pemakaian perlengkapan. Nah ini seperti yang tadi saya bilang tentang tisu ya. Misalnya di awal tahun kita beli sekian, akhir tahun tinggal sekian. Nah itu kan berarti selama perubahan terus dicatat dong, ya nggak? Nah, patternnya itu bentuknya adalah beban perlengkapan terhadap perlengkapan.
Nah, beban perlengkapan ini karena dia di kiri atas, maka dia di posisi debit ya. Kemudian kalau perlengkapan ini dia di posisi kredit gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya pernah bilang di video jurnal umum sebelumnya, itu kita tuh bisa ya nulis tuh bentuknya tuh kayak kolom gitu boleh, tapi yang bentuknya garis kayak gini juga boleh. Biasanya untuk soal-soal ABC itu tampilan di soal-soal itu akan seperti ini, lebih seringnya pakai garis kayak gini. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja sama tampilannya, oke? Intinya kalau dia di kiri atas itu dia debit, kalau dia di kanan bawah dia kredit gitu aja ya. Nah, untuk kasus pemakaian perlengkapan, ini tuh XXX itu atau angka yang dipakai dalam pattern itu adalah angka perlengkapan yang terpakai ya. Jadi kalau di awal tahun beli sekian, akhir tahun tinggal sekian, nah berarti yang dipakai selama setahun itu apa? Nah, atau berapa ya selama setahun itu. Oke, kita ke contoh soal ya. Perlengkapan kantor senilai 50.000 diketahui dari neraca saldo sebelumnya adalah 200.000. Nah, jadi soal dari pertanyaan ini tuh adalah gini nih, perlengkapan ini tinggal 50.000 gitu. Padahal di neraca saldo ada akun perlengkapan itu nilainya 200.000. Nah, berarti kita bisa tahu bahwa oh, berarti dulu kita belinya 200 nih, sekarang tinggal 50. Nah, terus berarti 150-nya kemana? Nah, gitu kan. Nah, itulah yang perlu disesuaikan. Berarti cara menjawabnya adalah beban perlengkapan kantor terhadap perlengkapan kantor senilai Rp150.000. Gitu maksudnya ya. Jadi 150.000 itu adalah selama setahun ini dia itu menjadi sebuah beban gitu ya, karena tisunya sudah benar-benar dipakai. Nah, karena ada tisu tersisa 50.000 berarti tisu ini itu tuh belum dipakai gitu. Jadi dari 200.000 di awal tahun kita beli tisu hanya 150 yang kepake. 50-nya masih sisa. Kayak gitu ceritanya ya. Kemudian nomor 2 ya, yaitu adalah piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima ya. Jadi misalnya kita udah menyelesaikan suatu servis nih kepada pelanggan, servis apapun itu ya. Nah, ternyata dia belum bayar. Nah, itu berarti ada piutang nih yang masih harus kita terima ya. Patternnya itu adalah piutang bla bla bla, bisa piutang usaha, bisa piutang apa ya. Jadi titik-titik itu maksudnya adalah tergantung kasusnya apa. Bisa piutang usaha, piutang dan piutang-piutang yang lainnya. Nah, di sini itu patternnya adalah piutang terhadap pendapatan, ya. Nah, karena keterangan angkanya tidak ada, biasanya tuh angka yang muncul di soal itu dijadikan jawabannya. Contoh soal, masih harus diterima pendapatan usaha salon untuk 2 bulan senilai setiap tahunnya 120.000. Berarti 2 bulan 240.000. Nah, berarti jawabnya adalah piutang usaha terhadap pendapatan usaha senilai 240.000 ya. Seperti itu. Kemudian nomor 3, utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Itu patternnya adalah beban bla bla bla, bisa beban telepon, beban air, beban gaji dan sebagainya terhadap utang bla 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 gitu ya. Nah, langsung ke soal aja. Seorang pegawai bagian penjualan sedang cuti dan gajinya untuk bulan Desember sebesar 500.000 belum dibayar. Nah, berarti ini ada beban yang masih harus dibayar tuh, yaitu beban gaji karyawannya untuk bulan Desember ya. Nah, berarti jawabnya adalah beban gaji terhadap utang gaji senilai Rp500.000 ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita ke nomor 4 yaitu penyusutan aktiva tetap. Nah, aktiva tetap itu ya aktiva tetap ya, bisa peralatan, bisa mesin, bisa kendaraan, gedung dan sebagainya. Patternnya adalah beban penyusutan bla bla bla. Bla 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 itu bisa kendaraan, bisa gedung, bisa mesin dan sebagainya, ya. Kemudian terhadap akumulasi penyusutan bla bla bla, ya, bisa kendaraan, gedung, mesin dan teman-temannya. Seperti itu, ya. Di sini kenapa ada kata-kata akumulasi? Karena kita tahu di materi-materi sebelumnya bahwa aktiva tetap itu dia tidak langsung celing hilang gitu ya, tapi dia mengalami penurunan nilai, di mana penurunan nilai ini disebut dengan penyusutan. Nah, penyusutan ini lama-kelamaan akan terakumulasi atau terkumpul ya. Jadi bulan sekian susut berapa, bulan sekian susut berapa, sehingga ada akumulasinya, ada gabungan dari semua susut-susut itu. Susah banget ngomongnya. Oke.
patternnya adalah beban penyusutan bla 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 terhadap akumulasi penyusutan bla bla bla. Soalnya adalah kendaraan dengan harga perolehan, maksudnya belinya itu 70 juta, disusutkan sebesar 10% per tahun. Nah, seperti kita tahu bahwa Ajib ini kan dibuat per tahun ya, berarti kalau misalnya dia susut 10% per tahun, ya udah kita cukup menghitung 10%-nya aja, ya. Berarti jawabannya adalah beban penyusutan kendaraan, karena ini objeknya kendaraan ya, terhadap akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, nilainya adalah 10% dari 70 juta. Nah, cara cepat untuk mencari 10% itu adalah tinggal nolnya hilangin aja satu ya. 70 juta, nolnya dihilangin satu jadi 7 juta. Nah, itu cara cepatnya untuk mengetahui 10% ya. Jadi kalau ada diskon, nggak perlu bingung lagi ya ngeluarin kalkulator gitu. Jadi 10%-nya adalah 7 juta rupiah. Oke, next nomor 5. Kerugian piutang atau piutang yang tidak tertagih. Nah, ini jarang banget sih sebenarnya kasus ini keluar, tapi just info aja biar kalian tahu kalau misalnya nanti tiba-tiba keluar ya. Patternnya adalah beban kerugian piutang terhadap cadangan kerugian piutang. Jadi ini konsepnya tuh kayak apa ya, suatu perusahaan itu sudah menganggarkan gitu loh, menganggarkan piutang yang tidak bisa ditagih itu sekian, dan yang benar-benar tidak bisa tertagih itu sekian, kayak gitu loh. Jadi ceritanya tuh kayak gitu. Jadi patternnya adalah beban kerugian piutang terhadap cadangan kerugian piutang. Kita langsung ke soal ya. Saldo piutang perusahaan adalah 1 juta, diperkirakan 10% tidak bisa ditagih. Nah, ini berarti apa? Dari seluruh piutang yang dimiliki perusahaan, kira-kira 10%-nya itu nggak bisa ditagih gitu. Jadi patternnya adalah beban kerugian piutang terhadap cadangan kerugian piutang senilai 100.000. 100.000 itu adalah 10% dari 1 juta. Oke. Kemudian kita ke nomor 6 ya. Oke, nomor 6. Beban dibayar di muka. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya kita ke case nomor 6 ya, yaitu beban dibayar di muka. Nah, ini. Oke, ini agak sedikit perlu fokus ya untuk menjelaskan ya. Nah, kita anggap aja ini contohnya adalah asuransi ya. Nah, beban dibayar di muka itu maksudnya adalah tanggungan asuransi kita yang seharusnya kita tanggung dalam beberapa tahun ke depan itu kita bayarkan di awal waktu gitu. Jadi belum terjadi, tahun-tahun itu belum kita jalani tapi kita udah bayar di awal. Nah, itu namanya dibayar di muka ya. Beban dibayar di muka itu dalam pencatatannya dibedakan menjadi 2 cara, yaitu dengan cara pendekatan harta atau dengan pendekatan beban. Ya, setiap pendekatan memiliki pattern yang berbeda-beda. Kalau misalnya pendekatannya harta, maka patternnya adalah beban bla 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 terhadap bla 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 dibayar di muka. Bla 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 itu bisa asuransi, bisa sewa dan sebagainya. Jadi nanti nulisnya bisa beban asuransi ya, atau asuransi dibayar di muka seperti itu ya. Kemudian kalau dia pendekatannya itu beban, maka patternnya adalah bla 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 dibayar di muka terhadap beban bla bla bla. Jadi tinggal dibalik sebenarnya. Ya, dibalik. Ya. Jadi kalau misalnya harta itu beban terhadap DDM, nah beban itu kalau pendekatan beban itu adalah DDM terhadap beban. Ini tinggal dibalik kan? Gampang saja nih. Itu satu. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kita bisa tahu bahwa pencatatan itu dicatat dengan pendekatan harta atau pendekatan beban? Cara tahunya itu gimana, ya kan? Cara untuk mengetahuinya adalah kita perlu melihat dari neraca saldonya atau kita perlu melihat dari jurnal umumnya. Ya, JU itu jurnal umum dan NS itu neraca saldonya. Kalau misalnya jurnal umumnya itu bentuknya asuransi dibayar di muka terhadap kas, maka itu menunjukkan bahwa dia dicatat dengan pendekatan harta. Kalau di jurnal umumnya dia tertulis beban asuransi terhadap kas, maka itu merupakan pemberitahuan bahwa kasus ini dicatat dengan pendekatan beban. Itu kalau kita melihat jurnal umum. Kalau kita melihat neraca saldo, kita cukup melihat akun apa yang muncul. Asuransi dibayar di muka atau beban asuransi. Kalau yang muncul di neraca saldo adalah beban asuransi, maka pasti dan jelas itu dicatat sebagai pendekatan beban. Tapi kalau
transaksi yang terjadi itu dicatat dengan asuransi dibayar di muka atau akun ini muncul di neraca saldo, wah jelas bahwa dia dicatat sebagai harta. Jadi cara untuk mengetahuinya adalah dengan mencari tahu akun apa nih yang muncul dan dipakai oleh si pencatat. Jadi akunnya itu yang mana? Karena penggunaan akun itu menggambarkan cara pendekatan pencatatannya. Seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita langsung ke soal aja ya. Di sini dibayar beban asuransi senilai 12 juta untuk 1 tahun, periode Februari 2019 hingga Februari 2020. AJP-nya gimana? Ya, langsung aja jawab. 1 tahun itu ada 12 bulan. Jumlah yang dibayarkan adalah 12 juta. Berarti beban asuransi per bulannya adalah 12 juta dibagi dengan 12 bulan sama dengan 1 juta per bulan. Itu save dulu informasinya ya. Nah, kemudian di sini kita bikin timeline waktu ya. Kita bikin timeline yang warna kuning ini. Di situ mulai dari Februari 2019 hingga Desember 2019 dan juga Februari kembali. Intinya 1 tahun ya, 12 bulan. Dan kita tahu bahwa AJP itu dibuat setiap akhir tahun. Berarti pada bulan Desember itu kita membuat AJP. Nah, dari kondisi ini kita tahu bahwa AJP dibuat tapi periode pembayarannya belum selesai. Ya, belum selesai. Nah, mulai dari dibayar pertama kali hingga AJP dibuat, itu terjadi selama 10 bulan. Sedangkan mulai dari AJP dibuat hingga transaksi itu berakhir, itu masih ada 2 bulan lagi. Nah, 10 bulan yang sudah berlalu ini, dia itu adalah nilai dari beban asuransi yang sebenarnya. Sedangkan 2 bulan yang ke depan ini yang belum dijalani itu adalah asuransi dibayar di muka. Karena kita belum menjalaninya, tapi kita sudah membayarnya. Nah, itu disebut dengan asuransi dibayar di muka. Ya. Nah, 10 bulan itu bernilai 10 juta. Dan 2 bulan itu bernilai 2 juta. Karena per bulannya 1 juta. Ya. Oke. Nah, 10 juta itulah beban asuransi dan 2 juta itulah asuransi dibayar di muka. Berarti di sini ada permasalahan atau ada yang nggak cocok. Nah, sekarang kita lihat ya di jawaban ini. Nah, di soal tadi kan ada kata-kata dibayar beban asuransi. Beban asuransi muncul kan? Berarti kalau beban asuransi muncul, berarti di jurnal umum itu kira-kira menulisnya seperti ini. Beban asuransi terhadap kas. Nah, berarti dari bentuk ini kita udah ketahuan nih bahwa ini dicatat sebagai pendekatan apa? Pendekatan beban. Nah, kalau kita udah tahu pendekatannya, gampang. Kita tinggal nulis AJP-nya berarti asuransi dibayar di muka terhadap beban asuransi. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui pendekatannya, maka nanti kita tinggal menuliskan sesuai dengan pattern-nya. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya adalah angkanya. Mau pakai angka yang mana? Mau pakai angka 10 juta atau mau pakai angka yang 2 juta? Nah, dalam kasus ini, kita gunakan angka dari akun yang ada di debit, yaitu asuransi dibayar di muka. Angkanya adalah 2 juta. Kenapa kita menggunakan angka 2 juta? Agar beban yang sebenarnya itu nilainya muncul atau keluar. Ya. Pengaruhnya ini ada di lembar kertas kerja ini ya. Nah, di sini kita lihat ada neraca saldo, ada AJP, dan ada NSST atau neraca saldo setelah disesuaikan ya. Nah, beban asuransi awalnya di neraca saldo muncul senilai 12 juta di kolom debit. Kemudian di AJP muncul lagi di kolom kredit 2 juta. Sehingga karena posisinya berlawanan debit dan kredit, maka dia sifatnya dikurangi. Berarti 12 juta dikurangi 2 juta. Sehingga muncul nilai sebenarnya yaitu adalah 10 juta di kolom debit. Nah, 10 juta ini sesuai dengan nilai dari beban sebenarnya yang ada di timeline itu, ya, yaitu adalah 10 juta. Ya, sehingga nilai beban itu bukan 12 juta tapi 10 juta. Oke? Jadi nilai dan posisi sebenarnya dari akun tersebut muncul. Begitu. Oke? Oke, sekarang kita ke yang nomor 7 yaitu adalah utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka. Oke, mungkin sedikit konsepnya sama ya kayak yang nomor 6 ini tapi ada yang beda mungkin ya. Nah, kita akan lihat. Oke, pendapatan tuh kalau diterima di muka, maka kita harus memposisikan diri kita tuh kebalikan dari yang tadi sebelumnya. Kalau yang nomor 6 itu kita adalah sebagai pembayar, di nomor 7 ini atau di kasus nomor 7 ini ceritanya kita itu yang nerima pembayaran orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong sewa, misalnya kita punya gedung kemudian kita sewakan, itu orang yang nyewa gedung ke kita itu udah bayar duluan.
gitu. Misal dia mau nyewa untuk berapa tahun ke depan, dia udah bayar di depan gitu, padahal belum dijalani gitu ya. Nah, pencatatan ini itu juga memiliki dua pendekatan ya. Yang pertama adalah pendekatan utang dan pendekatan pendapatan. Jadi persepsi kita dalam memandang uang yang kita terima itu sebagai apa sih? Kita anggap itu sebagai utang karena dengan kita terima uang itu kita utang meminjamkan sewa gedung kita kepada dia, atau kita anggap itu sebagai pendapatan kita. Itu persepsi sebenarnya ya. Nah, setiap pendekatan itu juga memiliki pattern yang berbeda-beda ya. Kalau dia pendekatannya utang, maka patternnya adalah bla 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 diterima di muka terhadap pendapatan bla bla bla. Oke, ya. Jadi bentuknya itu seperti itu. Nah, patternnya begitu ya. Sedangkan kalau untuk pendekatan pendapatan, patternnya itu adalah pendapatan bla 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 terhadap bla 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 diterima di muka. Nah, mungkin dalam kasus ini kita pakai sewa ya, sewa. Nah, berarti nanti kalau gitu, untuk yang pendekatan utang itu berarti sewa diterima di muka terhadap pendapatan sewa. Kalau pendekatan pendapatan, pendapatan sewa terhadap sewa diterima di muka. Jadi sama kayak tadi, tinggal dibalik aja. Ya. Oke, pertanyaan yang sama muncul. Bagaimana caranya kita tahu kalau dia ini dicatatnya dengan pendekatan utang atau pendekatan pendapatan tuh gimana? Caranya adalah sama. Kita perlu melihat dari jurnal umum dan juga neraca saldonya. Kalau di dalam jurnal umum ataupun neraca saldo muncul akun sewa diterima di muka, maka dia dicatat sebagai utang. Kalau di jurnal umum dan neraca saldo muncul akun pendapatan sewa, maka itu jelas menunjukkan bahwa dia dicatat sebagai pendekatan pendapatan. Gitu aja, ya. Oke, sekarang kita langsung ke soal. Soalnya sama kayak tadi, persis ya. Diterima pendapatan sewa gedung senilai 12 juta untuk 1 tahun, AJP-nya gimana? Sama kayak tadi ya, 1 tahun ada 12 bulan, jumlah yang dibayarkan 12 juta, berarti pendapatan sewa per bulannya adalah 12 juta bagi 12 bulan sama dengan 1 juta per bulan. Oke, kita buat lagi timeline. Februari, Desember, Februari. Di situ ada 10 bulan di sisi kiri dan 2 bulan di sisi kanan. Di sisi kiri itu adalah waktu yang sudah berlalu, sudah kita jalani, yaitu disebut dengan pendapatan sewa. Ya, yang sebenarnya. Kemudian kalau yang kanan itu adalah sewa diterima di muka. Kenapa? Karena gedung kita belum dipakai, tapi kita sudah terima uangnya. Nah, berarti sewa diterima di muka. Oke? Nah, kita lihat di soal. Di soal itu ada kata-kata diterima pendapatan sewa. Nah, berarti akun yang muncul apa? Akun pendapatan sewa, bukan? Berarti kira-kira jurnal umumnya seperti ini. Kas terhadap pendapatan sewa. Nah, kayak gitu. Ya. Kemudian, dengan demikian berarti kita tahu pendekatannya adalah pendekatan pendapatan. Berarti AJP-nya adalah pendapatan sewa terhadap sewa diterima di muka. Seperti itu. Sekarang nilainya. Nilainya kita bisa lihat, kita harus menggunakan nilai dari sewa diterima di muka. Ya, kenapa? Agar itu berefek pada lembar kertas kerjanya, ya. Sama kayak nomor 6, yaitu ada neraca saldo, ada AJP, dan ada NSSD. Nah, akun pendapatan sewa itu awalnya di neraca saldo muncul 12 juta di kredit. Nah, kemudian muncul lagi di AJP tapi di debit 2 juta. Nah, karena posisinya kebalikan, maka sifatnya harus dikurangi. 12 juta dikurangi 2 juta itu sama dengan 10 juta di sisi kredit. Ya. Kenapa kok di sisi kredit 10 jutanya? Intinya, kalau ada yang besar sama kecil kemudian dioperasikan, maka posisi akhirnya harus sesuai dengan siapa yang menang ya. Jadi kredit itu kan 12 juta, debitnya 2 juta. Nah, banyakkan yang dikreditkan 12 juta, berarti dia masih sisa di posisi yang sama. Gitu. Jadi di kredit 10 jutanya, oke? Sehingga nilai dan posisi sebenarnya dari pendapatan sewa itu akan muncul. Gitu. Oke, terakhir ya, yaitu adalah persediaan barang dagang atau dagangan sama aja. Oke, ini biasanya berlaku untuk di akhir jurnal penyesuaian akuntansi dagang, ya. Sama pendekatannya ada dua cara, yaitu pendekatan ikhtisar laba rugi dan juga pendekatan harga pokok penjualan atau HPP. Ya, ini patternnya agak sedikit panjang, jadi kalau bisa difahami dan dihafalkan. Ya, untuk pattern dari pendekatan ikhtisar laba rugi itu bentuknya adalah ikhtisar laba rugi terhadap persediaan barang dagang awal, kemudian terhadap persediaan barang dagang awal dan
terhadap ikhtisar laba rugi. Nah, dari bentuknya ini kita bisa melihat bahwa kenapa persediaan barang dagang awalnya taruh di kredit. Karena itu artinya mau dihapus, ya. Jadi kalau ada persediaan barang dagang ditaruh di kredit, itu berarti dihapus itu. Niatnya itu catatan awal dihapus. Kemudian ada persediaan barang dagang yang akhir, itu dimasukkan lewat debit kan. Berarti artinya data terbaru itu mau dimasukkan, gitu. Artinya seperti itu. Jadi jangan cuma dihafal ya, tapi juga dipahami, gitu. Nah, kemudian nilainya. Untuk nilai yang atas, ikhtisar laba rugi terhadap persediaan barang dagang awal, nilainya adalah ikut dengan persediaan barang dagang awalnya. Kan ceritanya mau dihapus. Ya. Kemudian untuk yang bawah, persediaan barang dagang akhir terhadap ikhtisar laba ruginya itu ngikutin nilai dari persediaan barang dagang akhirnya. Soalnya kan ceritanya mau dimasukkan datanya, ya kan? Oke. Kemudian di sini ada pendekatan HPP atau harga pokok penjualan. Nah, ini sebenarnya patternnya itu berhubungan dengan rumus HPP itu sendiri, ya. Rumus HPP itu kan, ya, rumus HPP itu kan sama dengan persediaan barang dagang awal, ditambah pembelian, ditambah beban angkut pembelian, dikurangi potongan pembelian, dikurangi retur pembelian, dan dikurangi persediaan barang dagang akhir. Itu kan rumusnya HPP ya. Nah, dari rumus ini, maka muncullah AJP-nya, ya. Di sisi atas itu ada HPP terhadap persediaan barang dagang awal, terhadap pembelian, dan terhadap beban akun kan? Beban angkut, sorry. Nah, dalam rumus HPP, persediaan barang dagang awal, kemudian pembelian, dan juga beban angkut pembelian itu masuk kategori yang plus plus plus. Jadi, HPP itu kan sama dengan persediaan barang dagang awal ditambah pembelian ditambah beban angkut. Nah, jadi itu golongan plusnya gitu. Sedangkan untuk yang di bawah itu adalah persediaan barang dagang akhir terhadap dan retur pembelian dan potongan pembelian terhadap HPP. Nah, sisi ini persediaan barang dagang akhir, retur pembelian dan potongan pembelian itu adalah sisi negatif dalam rumus HPP. Ya, jadi HPP sekali lagi rumusnya kan persediaan barang dagang awal ditambah pembelian ditambah beban angkut dikurangi retur pembelian, dikurangi potongan pembelian, dan juga dikurangi persediaan barang dagang akhir. Jadi yang bawah tuh golongan negatifnya, yang atas tuh golongan positif, ya. Jadi kalau mau menghafalkan sesuatu itu, kalau bisa jangan hanya dihafal ya, tapi dipahami agar kita bisa mempermudah untuk mengingatnya, ya. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal. Nilai persediaan barang dagang sebesar 15 juta yang tercatat pada awal periode. Oke, persediaan barang dagang pada akhir periode yang tersisa di gudang sebesar 20 juta. Nah loh, beda kan? Berarti ini harus disesuaikan. Jawabnya, berarti ikhtisar laba rugi terhadap persediaan barang dagang awal 15 juta. Kemudian yang bawahnya adalah persediaan barang dagang akhir terhadap ikhtisar laba rugi 20 juta. Berarti artinya adalah 15 juta itu mau dihapus, informasi atau data tentang 15 juta itu mau dihapus dan digantikan dengan informasi dan data senilai 20 juta. Gitu, ya. Soal ini sering banget ya keluar di SBMPTN atau di UMPTN atau ujian-ujian kayak gitu. Jadi gimana caranya memasukkan data yang baru? Itu gimana? Kemudian bagaimana caranya mengeluarkan data yang lama? Nah itu sering banget soal kayak gini keluar di ujian-ujian UMPTN gitu ya. Ya itu aja untuk materi ayat jurnal penyesuaian. Terima kasih banyak ya udah menyaksikan, semoga videonya bermanfaat. Oke. Ya, itu dia tadi penjelasan tentang ayat jurnal penyesuaian. Memang banyak yang bilang kalau materi ini agak sedikit rumit, tapi semoga dengan penjelasan tadi teman-teman semuanya bisa memahami ya. Itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton. See you on the next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.